warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai Sunan Tirmizi karya Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Nama lengkap At-Tirmizi yaitu Muhammad bin Isa bin Sa'urah bin Musa As-Sulami At-Tirmizi. Memiliki nama kunyah Abu Isa. Lahir pada tahun 209 Hijriah di daerah bernama Tirmiz. Nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang dikenal dengan nama Jaihun. Para ulama berbeda pendapat akan kebutaan yang beliau alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengalami kebutaan sejak beliau lahir. Akan tetapi, yang benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Kemudian jumlah hadis dan kedudukannya. Kitab ini terbagi dalam 50 bab, berisi 3.956 buah teks hadis. Isinya meliputi 8 pokok bahasan hukum. Di antaranya ciri-ciri Sunan Al-Tirmizi, yakni adanya penjelasan tentang isnad atau sandaran hadis serta komentar-komentar dari para imam mazhab. Kriteria lain yang juga belum dimiliki pengumpul hadis sebelum Imam Tirmizi adalah perihal istilah baru berkenaan dengan kualitas hadis. Kemudian pujian para ulama kepada At-Tirmizi. Yang pertama, pujian tersebut dilontarkan kepada Ibnu Hibban. Beliau berkata, Abu Isa At-Tirmizi adalah sosok ulama yang mengumpulkan hadis, membukukan, menghafal, dan mengadakan diskusi dalam hal hadis. Kemudian Imam Al-Bukhari, beliau berkata, ilmu yang aku ambil, manfaatnya darimu itu lebih banyak ketimbang ilmu yang engkau ambil, manfaatnya dariku. Kemudian Abu Sa'ad Al-Idrisi, beliau mengatakan Imam At-Tirmizi adalah salah seorang imam yang diikuti dalam hal ilmu hadis. Beliau telah menyusun kitab Al-Jami', Tarikh, dan Ilal dengan cara menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang alim yang kapabel. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi contoh dalam hal hafalan-hafalan. Tirmizi berguru kepada guru-guru diantaranya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Sa'id bin Abdurrahman, Muhammad bin Bashashar, Ali bin Hajar, Ahmad bin Munir, dan Muhammad bin Al-Musanna. Kemudian murid-murid beliau, yang pertama Mahul ibnu Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Aid bin Muhammad An-Nasfiyun, Al-Haisam bin Kulaib Ash-Shaishi, Ahmad bin Yusuf An-Nasai, Abul Abbas Muhammad bin Mahbud Al-Mahbubi. Kemudian karya-karya beliau, yang pertama Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Ilal, Kitab At-Tarikh, Kitab Asy Syama'il An-Nabawiyah, Kitab Az-Zuhd, Kitab Al-Asma' wal Kuna. Selanjutnya, metode kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam menyusun kitab Sunan At-Tirmizi, metode yang biasanya digunakan oleh At-Tirmizi adalah dengan mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan 1 atau 2 hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Setelah itu, At-Tirmizi mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Untuk tujuan ini, At-Tirmizi menggunakan istilah yang tidak biasa dipakai oleh para ulama sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.